Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian Kinerja BPG dalam jabatan LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan nomor induk mahasiswa 22104180354 dari kelas A kategori 2 Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini Rabu tanggal 31 Januari 2024 akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 101 Palembang. Mengambil materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menyanyikan profil belajar Pancasila. Silakan Reva Majunhan. Proyek pembuatan profil belajar Pancasila. Yes, yes, yes. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Yes, yes, yes. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Au Faiz.
Si pimpin membaca doa sebelum belajar. Pada teman-teman, kita semua kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita bertemu kembali belajar pendidikan agama Islam pada hari ini. Sebelum belajar, Ibu ingin cek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, masuk semua ya. Alhamdulillah. Berarti semuanya anak-anak dalam keadaan sehat, diberi kesehatan oleh Allah untuk mengikuti pelajaran sebagaimana biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya sudah makan? Sehat semua? Oke, alhamdulillah. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, silakan anak-anak berdiri. Siap? Hafal? Hafal. Alhamdulillah. Oke, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfus wa amma man saqulat mawazinuhu fi 'isyatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Oke, alhamdulillah. Anak-anak,
belajar, kita tepuk-tepuk dulu ya, tepuk tangan untuk meningkatkan apa? Meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, konsentrasi. Siap? Siap. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, oke, bagus. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Ya, kita lanjutkan. Bisa dibaca? Bisa. Oke. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Kita belajar mengenai apa? Bu, Apa? Nabi Muhammad, Bu. Iya, Nabi Muhammad. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ada yang masih ingat? Sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, Reva. Rasul di Mekah pulang berkembang karena penolakan kafir Quraisy. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Reva. Salah satu sebab Rasulullah hijrah ke Madinah itu karena dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dari proses pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak setelah mengikuti pelajaran ini, anak-anak mampu membuat paparan mengenai kisah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi Ibu harap setelah anak-anak itu belajar, anak-anak bisa apa? Bisa membuat paparan mengenai bagaimana Rasulullah hijrah ke Madinah. Oke, selanjutnya silakan anak-anak buka bukunya halaman 80 ya. Buka bukunya halaman 80, itu terdiri dari beberapa tahapan proses Rasulullah hijrah ke Madinah. Buka bukunya halaman 80 dari A sampai ke G ya. Itu adalah cerita perjalanan Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Silakan dibaca ya. Sudah dibaca? Oke, sudah. Alhamdulillah. Untuk memperkuat pemahaman anak-anak, sekarang kita tonton video pembelajarannya terlebih dahulu ya. Kaum kafir Quraisy yang hendak mencelakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa Nabi Muhammad pakai. Para kafir Quraisy memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah keluar dari rumahnya. Awal perjalanan pada tanggal 7 Safar tahun ke-14 Hijriah di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk kehati-hatian. Beliau berjalan kaki ke gua. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW bersemayam di sana.
Setelah 4 hari, tepatnya pada hari Jumat, Nabi Muhammad tiba di Madinah, perjalanan beliau. Sebelum kita akhiri video ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anak sudah paham mengenai materi kita hari ini? Sudah, oke. Bila kita ambil kesimpulan bahwa perjalanan Rasulullah ini terdiri dari 6 tahapan ya. Tahapan yang pertama ini adalah Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk apa? Untuk menggantikan beliau tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad. Tujuannya untuk apa, Nak? Untuk mengelabui para kafir Quraisy yang sudah memata-matai dan ingin membunuh Nabi. Sementara itu, Ali menggantikan Rasulullah tidur di sini. Rasulullah ini sudah pergi ke rumahnya siapa? Abu Bakar. Ke rumah Abu Bakar. Ya, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar dan menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa Allah sudah memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Karena di Mekah itu sudah tidak kondusif lagi, sudah banyak ancaman dan orang-orang kafir Quraisy hendak membunuh Nabi. Jadi Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar. Pada suatu malam, Rasulullah dengan Abu Bakar itu keluar rumah. Tidak lewat pintu depan, tapi lewat celah belakang rumah Abu Bakar. Menuju kemana? Menuju ke Gua Sur. Apa yang dilakukan Rasulullah di Gua Sur? Bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Ya anak-anak ya. Dan apa kejadian yang ada di Gua Sur? Kejadian yang ada di Gua Sur itu ketika para kafir Quraisy mengejar Rasulullah dan hendak memeriksa Gua Sur, mereka melihat ada apa? Ada sarang laba-laba dan burung darah. Jadi mereka berpikir bahwa tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua. Jadi adanya sarang laba-laba mengurungkan niat orang-orang kafir memeriksa gua. Dan Allah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Setelah 3 hari menginap di Gua Sur, Rasulullah melanjutkan perjalanan dan sampailah di Kuba. Kalau ada gambar masjid, kemudian ada gambar tulisan nama Nabi Muhammad, itu berarti Rasulullah tiba di mana? Di Kuba. Mengapa ada gambar masjid di Kuba ini? Karena ketika Rasulullah di Kuba, Rasulullah membangun masjid yang pertama. Jadi masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah itu adalah Masjid Kuba. Nah, ini gambar apa? Gambar orang yang sedang menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Bagaimana sambutan orang-orang Madinah atas kedatangan Nabi Muhammad? Sangat meriah, Bu. Sangat meriah, iya, sangat gembira dan meriah. Bahkan mereka menyambut dengan apa, Nak? Dengan sambutan apa? Menggunakan pujian dan syair. Oke, selanjutnya Ibu akan tampilkan video sambutan dan sholawat yang diucapkan orang-orang Madinah ketika menyambut Nabi Muhammad. Ini kemeriahannya. Ini adalah ilustrasi bagaimana orang-orang Madinah menyambut
ada gambar unta yang duduk ya. Jadi pada saat Rasulullah datang ke Madinah, itu orang-orang Madinah itu menyambut dengan sangat bahagia dan dengan lantunan apa? Syair dan pujian. Syair dan pujiannya apa tadi? Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Bisa Nana? Bisa? Kalau bisa kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi masyarakat Madinah tadi menyambut dengan sangat bahagia. Bagus sekali. Anak-anak paham nggak materi kita hari ini? Insya Allah paham ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ibu ingin bertanya mengenai materi kita hari ini ya. Kira-kira siap apa tidak? Siap? Siap. Sebelumnya ibu ingin kasih kesempatan anak-anak untuk bertanya. Ada tak yang mau bertanya sebelum ibu kasih pertanyaan? Ada tak dari anak-anak yang mau bertanya kepada ibu? Ada tak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ibu yang bertanya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana strategi Nabi Muhammad agar dapat selamat sampai di Madinah? Siapa yang bisa jawab? Ya, Reva. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Reva. Diangkat Nabi Muhammad untuk tidur di pembaringan Nabi. Selanjutnya, siapa saja orang-orang yang menemani Nabi dalam perjalanan ke Madinah? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab siapa yang menemani Nabi? Ya nak? Abu Bakar. 100 untuk Kaila. Selanjutnya, apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan? Ada yang bisa jawab? Ingat, apa nak? Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Abi. Jadi ada salah satu peristiwa itu ada sarang laba-laba yang menutupi mulut gua sehingga mengurungkan niat para kafir Quraisy masuk ke dalam gua. Selanjutnya, bagaimana sambutan penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi? Ada yang bisa jawab? Ya, Arna. Sangat bahagia dan menyambut Nabi dengan melantunkan syair pujian sampai badan. Iya, dengan sangat gembira dan melantunkan syair salawat bada. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat proyek storyboard. Storyboard itu artinya papan cerita. Papan cerita tentang apa? Papan cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Jadi di sini ibu sudah punya gambar-gambar, terdiri dari 6 gambar sesuai yang sudah kita pelajari tadi. 6 gambar itu tahapan Rasulullah hijrah ke Madinah. Tugas kalian apa? Tugas kalian membuat papan cerita menggunakan karton. Ini karton yang sudah ibu persiapkan ya. Kartonnya, kemudian ini gambar-gambarnya. Nanti gambar-gambarnya kalian potong-potong. Setelah dipotong-potong diberi keterangan setiap gambarnya. Misalnya ini nomor berapa? Nomor 1. Ada gambar apa? Ali bin Abi Thalib sedang tidur. Tidur di mana? Di pembaringan Nabi Muhammad. Beliau ngapain? Menggantikan Nabi Muhammad untuk mengelabui para kafir Quraisy. Jadi anak-anak bisa menuliskan seperti itu.
Ini gambar tentang Ali bin Abi Thalib sedang tidur. Kalau gitu ya, nanti diurutkan dan ditempelkan di mana? Di karton. Oke. Sekarang kita bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Oke, kelompok ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hijrah akan mempresentasikan hasil karya kami. Dari kelompok ini. Oke, beri aplaus untuk kelompok Hijrah. Untuk kelompok Hijrah. Selanjutnya anak-anak sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan untuk mengerjakan LKPD-nya. Bagikan ya LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan. Ini ada soal 10 soal pilihan ganda, 5 soal esai. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD-nya. Nanti ini kita akan selesai ya, karena waktu kita sudah hampir habis. Jadi kesimpulan untuk pelajaran hari ini, kesimpulannya apa? Rasulullah melakukan
melalui strategi, usaha, dan doa yang maksimal. Sehingga bisa apa? Bisa sampai ke Madinah dengan selamat. Kita juga bisa contoh hal tersebut. Jadi ketika kita mempunyai suatu tujuan, kita harus apa? Harus berusaha. Selain berusaha harus apa juga? Harus berdoa. Setelah berdoa apa? Kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kalau tujuan kita pengen jadi anak pintar, usahanya gimana? Usahanya harus belajar. Selain belajar apa? Berdoa, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak suka tak dengan materi kita hari ini? Suka. Kegiatan apa yang paling kalian sukai dari pelajaran kita hari ini? Sama melantunkan salawat pada. Iya, ketika melantunkan apa? Salawat pada. Ibu harap anak-anak selalu giat belajar ya. Mau pintar? Kalau mau pintar harus giat belajar. Ibu harap anak-anak mempelajari pelajaran kita yang akan datang. Pertemuan kita akan datang. Pertemuan kita yang akan datang itu adalah tentang hikmah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.